Ini disebut hamzah, dan ini adalah huruf yang sering digunakan di awal kata. Dalam Al-Quran, huruf ini muncul dalam dua bentuk yang berbeda, hamzah qat dan hamzah wasl, dan ini adalah perbedaan di antara keduanya. Mari kita mulai dengan hamzah qat yang mengandung kata qata'a, yang secara harfiah berarti memotong. Dan ini menjelaskan bahwa jenis hamzah ini secara harfiah memotong kata. Dengan kata lain, untuk menghasilkannya, Anda perlu memotong aliran udara pada pita suara Anda, baik itu terjadi di awal, di tengah, atau di akhir kata, seperti dalam contoh ini. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun 'anin naba'il 'azim wa la ya'tali ulul fadl. Jadi, mengucapkan hamzah qat membutuhkan penghentian aliran udara sesaat, entah di awal, di tengah, atau di akhir kata. Untuk menguasai teknik ini dan untuk lebih memahaminya, Anda perlu memeriksa video ini tentang cara pengucapan hamzah dalam bahasa Arab dengan benar. Dan mengucapkan hamzah qat tidak terpengaruh oleh apapun yang Anda lakukan saat membaca. Apakah Anda berhenti, memulai, atau terus membaca? Anda akan selalu mengucapkannya secara jelas, seperti contoh ini. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra amra qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Nah, dalam dua contoh ini, Anda dapat melihat bahwa ketika kami membaca ayat pertama, kami membaca hamzahnya dengan jelas secara normal dan melanjutkan bacaannya dengan mengatakan. Lakum anfusukum Juga ketika kami mulai pada kata yang dimulai dengan hamzah qat, kami juga mengucapkannya secara jelas, seperti. anfusukum amra. Jadi, hamzah qat akan diucapkan sepenuhnya dengan jelas ketika muncul di awal, di tengah, ataupun di akhir kata. Entah Anda berhenti, memulai, ataupun terus membaca. Anda harus selalu mengucapkannya dengan jelas. Dan tanda atau simbol hamzah qat juga mengikuti posisi taskil atau tanda bacanya dimanapun itu. Jadi, ini berarti bahwa ketika sukun atau taskil muncul di atas huruf, akan membuat tanda atau simbol hamzah qat muncul di atas juga. Seperti dalam contoh ini. Fa'arid anhum fi rasulillahi uswah wa ta'siruna fariqa. Dan di sisi lain, taskil atau tanda baca apapun yang muncul di bawah huruf membuat simbol hamzah qat muncul di bawah huruf tersebut. Seperti dalam contoh ini. Inna 'adzaba rabbihim waji'tuka min saba. Selanjutnya, jenis hamzah kedua adalah hamzah wasl yang memiliki tanda ini di atasnya. Tanda ini adalah sod kecil dan itu merujuk pada kata wasl yang secara harfiah berarti menghubungkan. Seperti yang tersirat dalam namanya, hamzah wasl menghilang ketika Anda menghubungkan atau menyambungkan bacaan dan terus membaca. Tetapi hamzah wasl diucapkan sepenuhnya dengan jelas jika Anda mulai dari kata tersebut. Seperti dalam contoh ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum اعبدوا ربكم الذي خلقكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إلا امرأته قدرنا إنها امرأته قدرنا إنها
Seperti yang bisa Anda lihat, ketika kami terus membaca, kami tidak mengucapkan bunyi hamzah wasalnya. Misalnya, dalam kata u'budu. Jadi, ketika kami terus membaca, kami mengatakan يا أيها الناس اعبدوا الناس اعبدوا jadi kita menghubungkan sin langsung ke ain. Namun, ketika dimulai dari kata u'budu, kita harus membaca hamzahnya dengan jelas, seperti اعبدوا ربكم sama halnya dengan contoh kedua, kita menghubungkan nun dengan ain dan mengatakan فمن اعتدى عليكم tapi jika kita mulai dari kata i'tada, kita harus membaca hamzahnya dengan jelas dengan mengatakan. اعتدى عليكم Nah, pada hamzah wasal kedua dalam contoh ini, kita dapat melihat bahwa posisinya ada di tengah kata fa'tadu. Sehingga dalam kasus ini, kita perlu mengabaikannya setiap kali membaca kata tersebut. Karena kita tidak bisa memisahkan kedua kata ini hanya untuk mengucapkan hamzah wasalnya saja. Jadi, kita akan selalu membacanya sebagai fa'tadu. فاعتدوا Jadi, kita abaikan hamzah wasalnya karena berada di tengah kata. Dan dalam contoh terakhir, kita membaca, إلا امرأته tapi jika kita membaca dari kata ini, kita perlu membaca seperti ini. امرأته Jadi, kita tidak bisa membaca hamzah wasol ketika menyambungkan bacaan. Membaca يا أيها الناس اعبدوا adalah salah, dan hamzah wasol seharusnya tidak dibaca. Dan dalam contoh kedua, kita tidak bisa mengucapkan, فمن اعتدى عليكم tapi Anda harus menghubungkan nun dengan ain jika menyambungkan bacaan. Dan dalam contoh terakhir, kita tidak bisa mengatakan إلا امرأته karena jika menyambungkan bacaan, hamzah wasol seharusnya diabaikan dan tidak dibaca. Selanjutnya, hamzah wasol juga muncul pada artikel definisi al yang menunjukkan bahwa kata yang menggunakan al adalah hal spesifik yang dianggap familiar oleh para pendengar atau pembaca, seperti kata the dalam bahasa Inggris. Nah, aturan yang sama berlaku di sini. Jika Anda terus membaca, Anda perlu mengabaikan hamzah wasolnya. Tapi jika Anda mulai dari kata tersebut, Anda perlu mengucapkan hamzah wasolnya, seperti pada contoh ini. الحمد لله رب العالمين Perhatikan bagaimana kita mengucapkan hamzah wasol di awal kata alhamdu, karena kita mulai membaca dari sana. الحمد لله Tapi kita mengabaikan hamzah wasol selanjutnya, karena kita menyambungkan bacaan dari kata sebelumnya dengan mengucapkan. رب العالمين Jadi di sini kami menghubungkan ba langsung ke lam dan membaca. رب العالمين Jadi akan salah jika mengatakan الحمد لله رب العالمين karena dihubungkan, maka hamzah wasol seharusnya diabaikan. Jenis al ini disebut alif lam qamariyah. Dan ini adalah jenis al yang umum di mana Anda perlu mengabaikan hamzah wasol jika Anda terus membaca. Dan jika Anda memulai dari kata tersebut, Anda mengucapkannya seperti biasa. Berikut adalah beberapa contoh untuk jenis lam qamariyah. جاء آل لوط المرسلون وجاء أهل المدينة فلا تكن من القانطين Perhatikan bagaimana kami menghubungkan huruf terakhir dari kata ini langsung ke huruf lam dari kata selanjutnya, karena kita menghubungkan bacaan. Dan kami membaca. لوط المرسلون أهل المدينة من القانطين Tetapi tentu saja, jika saya mulai pada kata-kata ini,
Kami akan mengucapkan hamzah wasol seperti biasa tanpa masalah dengan membaca. المرسلون المدينة القانطين. Namun, ada jenis al atau alif lam lain yang disebut alif lam syamsiyah. Dan ini sedikit istimewa, karena jenis al ini Anda juga perlu mengabaikan huruf lamnya pada al tersebut. Seperti ketika mengucapkan kata, الشمس. perhatikan bagaimana kita menghilangkan huruf lam pada kata asyams. Jadi, ini berarti jika Anda menghubungkan kata asyams ke kata sebelumnya, Anda tidak hanya akan menghilangkan lam dari asyams, tetapi Anda juga menghilangkan hamzah wasolnya, karena Anda menyambungkan bacaan. Seperti dalam contoh ini. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض قل فأتوا بالتوراة. Perhatikan, dalam contoh pertama, kami benar-benar mengabaikan hamzah wasol dan lam, dan saya menghubungkan alif pada kata illa langsung ke huruf shin dengan mengatakan. إلا الشيطان Dan pada contoh kedua, saya menghubungkan qaf langsung ke huruf sin dengan membaca. خلق السماوات Dan pada contoh terakhir, kami mengabaikan hamzah wasol dan lam dan membaca. بالتوراة. Nah, latihan terbaik untuk kedua jenis alif lam ini ditambah hamzah wasol dan hamzah qata ada pada surat Asy-Syams. Cobalah dengarkan perbedaannya dan lihat bagaimana kami mengabaikan hamzah wasol dan terkadang kami juga mengabaikan lamnya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Jadi, bandingkan bagaimana kami mengatakan والشمس dan والقمر. pada contoh pertama. Saya benar-benar menghilangkan al atau hamzah wasol ditambah lam. Sedangkan yang kedua, saya hanya mengabaikan hamzah wasol dan tetap mengucapkan lam. Karena yang pertama adalah alif lam syamsiyah dan yang kedua adalah alif lam qamariyah. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Jadi sebagai ringkasan, pada hamzah atau hamzah qata, dimanapun Anda melihatnya, Anda perlu membacanya dengan jelas, baik ketika dimulai dari kata tersebut maupun ketika disambungkan dengan kata sebelumnya. Di sisi lain, pada hamzah wasol, jika Anda memulai dari kata tersebut, Anda perlu mengucapkan hamzah dengan normal seperti biasa. Tetapi jika disambungkan dengan kata sebelumnya, Anda perlu menghilangkannya, mengabaikan atau melewatinya. Dan jika itu bagian dari alif lam qamariyah, Anda hanya perlu mengabaikan hamzah wasolnya saja. Tetapi jika itu bagian dari asyamsiyah, Anda juga perlu mengabaikan huruf lamnya. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.